Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada mata kuliah Botani Umum dengan kode PT 2102. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar pada program studi agroteknologi yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Botani Umum ditujukan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada mahasiswa tentang struktur, fungsi, dan klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan kompetensi di bidang pertanian, khususnya dalam memahami aspek biologi tanaman. Dalam proses pembelajaran, saya berkomitmen untuk melaksanakan pengajaran secara sistematis dan inovatif. Pendekatan yang saya gunakan adalah dengan teknik pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, materi pembelajaran disampaikan secara sistematis melalui ceramah interaktif, penayangan multimedia, serta studi kasus kontekstual. Sedangkan interaksi dibangun dalam berbagai bentuk, yaitu contohnya kegiatan diskusi kelas, kerja kelompok, dan forum tanya-jawab. Kemudian saya juga melakukan kegiatan praktikum berkelompok untuk memudahkan kolaborasi dan keterampilan observasi. Adapun asesmen merupakan penilaian dilakukan secara proporsional dan mencerminkan ketercapaian CPMK serta kontribusinya terhadap CPL. Secara umum, capaian pembelajaran mata kuliah ini berkontribusi langsung terhadap capaian pembelajaran, yang kemudian CPL dari mata kuliah ini akan diturunkan menjadi CPMK yang meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip fisiologi tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai prinsip taksonomi tumbuhan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan botani dalam praktek pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, maka diturunkan dan dirinci menjadi sub CPMK yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan morfologi tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses fisiologi seperti fotosintesis dan respirasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh faktor lingkungan terhadap faktor fisiologi tumbuhan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan prinsip-prinsip taksonomi. Selanjutnya, untuk mendukung capaian pembelajaran, maka akan ada beberapa bahan kajian dalam mata kuliah ini yang mencakup 1. Pengertian dan ruang lingkup ilmu botani. Yang kedua, dasar-dasar taksonomi dan peranannya. Yang ketiga, struktur dan fungsi organ vegetatif akar, batang, daun secara morfologi dan anatomi. Yang keempat, struktur dan fungsi organ generatif, baik bunga, buah, biji, serta modifikasinya. Yang kelima, prinsip-prinsip dasar klasifikasi tumbuhan dan sistem taksonomi. Daftar referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama seperti biologi pertanian dan juga morfologi tumbuhan dari Ciproscopo. Kemudian mahasiswa juga dapat menambahkan referensinya dari beberapa artikel yang contohnya yaitu eksplorasi durian lokal pada Kecamatan Semen di Kediri. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dirancang, maka rancangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang sebagai berikut. Mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan dengan pembagian diantaranya pertemuan 1-3 difokuskan pada pengantar ilmu botani. Selanjutnya pada pertemuan 4-6 diarahkan pada kajian mendalam mengenai struktur dan fungsi organ vegetatif tumbuhan. Selanjutnya pertemuan 7 dan 9 melanjutkan materi sebelumnya dengan fokus pada struktur dan fungsi organ generatif tumbuhan. Kemudian, mahasiswa dilanjutkan pada pertemuan 10 hingga 14 yang diarahkan pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip taksonomi dan klasifikasi tumbuhan. Pada tahap ini, mahasiswa akan dilibatkan dalam metode pembelajaran berbasis project atau project-based learning, yang kemudian kita lakukan project yaitu tentang mini riset pada prinsip dasar botani umum.
Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh dan proporsional terhadap berbagai bentuk aktivitas akademik mahasiswa yang terdiri dari kuis, tugas kelompok berbasis proyek, praktikum, dan juga UTS dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian telah diinformasikan secara transparan sejak awal perkuliahan dan disesuaikan dengan peran tiap komponen dalam mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Penilaian dilakukan secara objektif, struktur, dan menggunakan rubrik yang disusun berdasarkan indikator keberhasilan tiap capaian. Setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai, dilakukan tahap refleksi dan evaluasi proses pembelajaran, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan pembelajaran, mengevaluasi capaian CPMK dan CPL, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan strategi pengajaran pada periode berikutnya. Untuk menjaga kualitas interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa, pembelajaran dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kritis, studi kasus, dan kolaborasi kelompok. Selain itu, interaksi informal dan akademik difasilitasi melalui media komunikasi seperti WhatsApp Group, serta sistem pembelajaran daring atau SPADA yang digunakan sebagai sarana distribusi materi, pengumpulan tugas, dan forum diskusi. Dengan pendekatan ini terbukti efektif dan mendukung keterlibatan aktif mahasiswa secara keberlanjutan, baik di dalam maupun di luar kelas. Demikianlah pemaparan mata kuliah Botani Umum. Berikut ini saya akan memberikan contoh proses pembelajaran botani umum di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Gading. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Botani Umum ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik semuanya, untuk materi selanjutnya saat ini adalah kita mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu pada organ fungsi morfologi pada daun. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan tanaman sesuai dengan prinsip-prinsip taksonomi, ya. Nah, sebelum kita mulai untuk kuliah selanjutnya, mungkin bisa ada yang mereview tentang pertemuan kita sebelumnya. Silakan, siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Izin review materi ini. Dalam ilmu botani kita sudah mempelajari organ vegetatif dan generatif, terbagi menjadi dua kelompok utama dari organ tumbuhan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu organ vegetatif. Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, yaitu reproduksi. Contoh organ vegetatif yaitu akar, batang, daun. Fungsi utama adalah menyokong kehidupan tumbuhan sehari-hari atau bisa disebut respirasi, transportasi, fotosintesis. Berperan dalam reproduksi vegetatif seperti tunas, tolon, rimpang, dan umbi. Yang kedua, organ generatif. Organ generatif adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk reproduksi atau perkembangbiakan baik secara seksual generatif maupun seksual. Contoh organ generatif adalah bunga, buah, biji. Fungsi utamanya melakukan reproduksi generatif seksual melalui proses penyerbukan dan pembuahan, menjaga kelangsungan spesies tumbuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Rafika. Oke. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rafika. Kita kemarin sudah mempelajari tentang organ vegetatif dan juga generatif, yang dimana vegetatif salah satunya adalah ada organnya daun, kemudian batang, dan juga akar. Nah, saat ini kita mempelajari pada organ vegetatif, salah satunya adalah daun. Karena di organ vegetatif, apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rafika tadi, bahwa organ vegetatif ini merupakan salah satu organ yang mensupport suatu tanaman, meskipun dia tidak sepenuhnya memberikan dampak untuk proses penyerbukan ataupun proses perkembangbiakan. Karena di organ vegetatif ini
dia memberikan support untuk pemberian nutrisi. Salah satunya adalah akar nanti untuk bisa menyerap unsur hara. Kemudian pada daun dia bisa melakukan suatu proses fotosintesis. Jadi untuk melangsungkan kehidupan suatu tanaman itu perlu adanya suatu organ yang namanya organ vegetatif. Selanjutnya, nah ini apa yang sudah saya katakan, bahwa salah satu alat hara tanaman yaitu pada organa nutritivum atau suatu alat hara itu merupakan salah satu bagian tanaman yang berguna untuk menegakkan suatu kehidupan. Tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa akar, daun, dan juga batang itu merupakan salah satu struktur komponen yang penting. Ingat prinsip pertama di awal pertemuan kita, struktur mengikuti fungsi, di mana di dalam satu tanaman ada struktur daun, struktur batang, struktur akar, itu semuanya pasti memiliki yang namanya fungsi, ya, gitu ya. Daun ini merupakan salah satu bagian vegetatif, apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Rafika tadi, merupakan salah satu karakter vegetatif yang melebar umumnya, yang berbentuk pipih dan berwarna hijau daun, ya. Mayoritas tempat terjadinya proses fotosintesis, gitu ya. Warna hijau daun pada daun itu berasal dari pigmen-pigmen klorofil yang dimiliki oleh daun. Contohnya yaitu ada pigmen xanthofil, itu yang memberikan suatu kode warna kuning. Kemudian ada karoten yang memberikan kode warna jingga. Kemudian ada antosianin yang memberikan warna pengaruh pada daun. Selanjutnya, morfologi daun ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satunya adalah unsur hara, kemudian suhu, kemudian kelembapan dan keadaan tanah. Dimana ketika nutrisi yang ada di dalam tanah itu, unsur hara terpenuhi, maka struktur daun itu bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, ini fungsi-fungsi dari daun. Yang pertama adalah satunya adalah fotosintesis. Yang kedua adalah tempat terjadinya proses respirasi. Melalui stomata yang ada di dalam daun itu akan terjadi proses pertukaran gas, ya, yaitu di mana proses fotosintesis, ada yang bisa proses fotosintesis mengambil CO2, karbon dioksida, ya, kemudian dilengkapi dengan H2O, 6H2O, kemudian ada ada energi, pertukaran energi, ya, ada proses pencahayaan, kemudian menghasilkan C6H12O6 plus oksigen. Nah, itu pertukaran itu terjadi di stomata. Kemudian terjadinya proses transpirasi. Iya. Nah, kemudian ada proses terjadinya proses gutasi, ya, atau biasa terjadinya pelepasan air di dalam suatu bentuk di dalam jaringan daun yang kemudian melakukan suatu proses penguapan. Selanjutnya, daun merupakan salah satu organ vegetatif yang sudah saya katakan tadi, ya, karena di daun itu masing-masing jenis itu berbeda-beda tergantung dari jenis pada suatu tanaman tersebut. Nah, ini alat tambahan pada daun, ada daun penumpu atau stipula librae, contohnya pada kacang tanah, ya, itu terjadi pada kanan atau kiri pangkal daun. Kemudian ada stipula atnante, ya, itu pada bunga mawar. Kemudian ada stipula axillaris, itu berdekatan menjadi satu di dalam ketiak daun. Ada stipula opposita atau antidroma, ya, berdekatan menjadi satu berhadapan dengan tangkai daun. Ada juga yang terakhir, ada stipula interpetiolaris, berdekatan dengan mengambil tempat di antara dua tangkai daun, contohnya pada pohon mengkudu, gitu ya. Selanjutnya ini ada selaput bumbung, ya, atau disebut dengan okrea. Ini merupakan salah satu selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang di atas tangkai daun. Ada juga bagian-bagian daun ini ada ligula, ya, atau lidah-lidah, ya, merupakan selaput kecil yang terdapat pada batas antara upih dan helaian daun untuk mencegah aliran air sehingga tidak busuk, ya. Ini contohnya ada pada daun ini Graminae, famili Graminae, ya. Ada lamina itu lembaran daun, kemudian ada ligula, kemudian ada vena, ya.
Bagaimana kalau seumpama nanti di family yang lain itu berbeda-beda gitu ya bagian-bagiannya. Ya. Nah, selanjutnya ada pelepah daun ya. Upih daun atau pelepah daun ini merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang gitu ya. Daun yang berupih hanya kita temukan pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan berbiji tunggal atau tumbuhan monokotil gitu ya. Antara lain ada suku rumput-rumputan atau Gramineae, ada suku empon-emponan atau Zingiberaceae, kemudian ada pisang-pisangan atau Musaceae atau bisa Musa sapientum. Kemudian fungsi daripada upih daun ini merupakan salah satu daun yang melekat dan memeluk batang ya. Contohnya ini fungsinya apa? Sebagai pelindung. Contohnya apa? Pada tebu contohnya. Nah, ini upih daun pada pisang ya. Ini contohnya gambar upih daun pada pisang. Selanjutnya ada bagian utama daun. Yang pertama ada tangkai daun atau petiol ya, atau petiol daun. Kemudian ada pelepah atau upih daun. Selanjutnya ada lamina atau lembaran atau helaian daun. Tumbuhan yang mempunyai ketiga bagian utama ini disebut memiliki daun lengkap. Contohnya pada talas, kemudian pisang. Sedangkan daun tidak lengkap memiliki 2 dari 3 bagian utama. Jadi kalau salah satu yang tidak memiliki itu namanya daun tidak lengkap. Ya. Nah, ini contohnya pada pisang atau famili Musaceae ya. Ini ada tangkai daun atau disebut yang namanya apa tadi? Petiol ya, petiol daun. Kemudian ada pelepah gitu ya. Kemudian ada tulang daun, ada juga helai daun atau yang namanya lamina ya. Nah, ini contohnya daun lengkap ini ya. Ada kolokasia ya. Ada tanaman kolokasia, kemudian ada tanaman pinang, ada musa, ada bambusa, ada bambuse. Nah, ini coba kita pakai studi kasus pada daun famili Musaceae. Sama satu famili, sama satu kerabat pisang-pisangan, tetapi karakternya itu berbeda-beda. Contohnya pada petiol. Ada petiol daun itu ada sekitar 5 karakter yang berbeda. Contohnya yang digambar ini, gambar yang pojok kiri itu, dia open spreading atau sangat membuka lebar petiolnya, tangkainya. Kemudian yang kedua dia agak sedikit menguncup sampai di skor ke-5, sangat menguncup. Itu pada famili Musaceae. Belum pada famili-famili yang lain, ada Gramineae, ada Bambusaceae, ada yang Solanaceae ya, terong-terongan, kemudian ada pada Capsicaceae dan lain sebagainya. Nah, karakter seperti ini pada petiol daun itu perlu ada suatu penelitian atau suatu kajian lagi bagaimana kita melakukan suatu karakterisasi supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita kita bisa mendapatkan informasi. Informasi itu sebagai acuan dasar untuk pemilihan varietas ataupun bibit unggul. Seumpama yang diminta para masyarakat atau diminta petani umumnya adalah petiol yang dia lebih menguncup, sehingga kita perlu melakukan satu karakterisasi karena di satu famili itu pasti ada suatu perbedaan. Itu contohnya pada famili Musaceae. Nah, dari semua ini yang petiol yang membuka lebar itu menandakan pembagian pisang, jenis-jenis kultivar pisang. Ada pisang raja, ada pisang kepok, ada pisang emas, pisang seribu dan lain sebagainya. Itu. Ini contohnya pada petiol daun. Ya. Bisa ini, macet. Nah, ini saya kasih contoh juga. Ini macam-macam pisang yang begitu beragam ya. Ada kurang lebih kalau di Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 200 jenis pisang kultivar yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini ada pisang raja. Pisang raja aja sudah ada, saya contohkan ada sekitar 9 yang sudah saya amati. Ada Raja Bali, Raja Bandung, Raja Delima, Raja Kisto, Raja Gareng, Raja Jambe, Raja Sereh, Raja Madu, Raja Kriak dan lain sebagainya. Itu memiliki karakter yang berbeda. Dengan
kita mengamati suatu karakter yang berbeda ini, pasti kita akan mendapatkan suatu informasi dasar bahwa ternyata masing-masing di dalam satu famili itu memiliki karakter, contohnya tadi yang petiol, belum lagi yang karakter vegetatif yang lain, pada batangnya, pada akarnya, apalagi pada faktor karakter generatif ya, bunga, buah, dan juga biji. Nah, ini ya. Selanjutnya tadi yang daun lengkap ya, contohnya pada pisang ya. Nah, ini sekarang daun tidak lengkap, yang hanya terdiri dari 2 karakter dari 3 karakter tadi ya, hanya memiliki tangkai dan helaian saja. Contohnya adalah daun sirih, kemudian daun jambu, dan hanya memiliki pelepah saja atau pelepah dan helaian. Contohnya pada rhodiocolor ya, atau beberapa jenis rumput-rumputan Gramineae ya. Selanjutnya tipe daun yang tidak lengkap ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada daun yang memeluk batang atau Aplexia caulis, contohnya pada tempuyung, kemudian daun duduk atau sesilis. Selanjutnya susunan daun yang tidak lengkap ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, daun bertangkai ya. Yang kedua, daun berupih, contohnya pada padi atau jagung. Kemudian yang ketiga, ada daun duduk, contohnya biduri ya. Selanjutnya ada daun yang hanya terdiri dari tangkai saja. Contohnya ada pohon Phyllodia atau pohon jenis akasia gitu ya. Nah, ini contoh, coba kita amati. Ini contoh beberapa artikel yang nantinya sudah kita bagi kelompok sebelumnya ya. Kan sudah dibagi 4 kelompok gitu ya. Nanti setelah materi ini kita bisa masing-masing kelompok itu bisa melakukan suatu progress report, melaporkan hasil pengamatannya untuk dijadikan nanti sampai akhir sebagai project mini riset ya, mini riset kalian. Ini contoh karya dari kakak tingkat kalian yang sudah dipublish, bagaimana kita melakukan suatu pengamatan, variasi dan clustering analisis pada beberapa spesies tanaman jenis famili sirsakan atau Anonaceae ya, berdasarkan karakter vegetatif morfologi. Kenapa kok kita lakukan seperti ini? Contohnya yang pertama tadi ya, sebagai acuan dasar untuk pemilihan bibit unggul atau jenis varietas unggul. Yang kedua, kita bisa menentukan ternyata pengetahuan kita dari satu famili itu sangat beragam karakternya gitu ya. Ini bisa menjadi ya, ini bisa menjadi acuan kalian untuk melakukan suatu mini risetnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk melakukan pengamatan masing-masing kelompok tadi, kita harus mencari menentukan varietas apa yang nanti kita amati atau jenisnya atau familinya gitu ya. Selanjutnya kita mencari deskriptornya. Kalau seumpama kalian nanti bekerja di perusahaan benih ya, itu biasanya deskriptornya sudah ada karena itu nanti khusus untuk galur. Seumpama pada jagung itu khusus untuk galur, itu sudah ada deskriptornya untuk pengamatan morfologinya. Nah, kalau kita mengamati eksplorasi itu menggunakan deskriptor, bisa dari IPGRI yang standarnya internasional, bisa dari UPOV, bisa dari dan lain-lain. Nanti kalian bisa mencari deskriptornya. Setelah kalian mendapatkan deskriptor, kalian melakukan suatu tabulasi ataupun membuat suatu tabel dari, contohnya ini pada Anonaceae ya, ada 22 karakter ya, mulai dari tinggi tanaman sampai ke warna gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing jenis itu bisa kalian sesuaikan dengan deskriptornya sendiri-sendiri. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan karakter apa saja yang kita amati, acuannya apa? Nah, kita bandingkan jenis bentuk-bentuk daun, mulai dari lebar, panjang, kemudian bentuk daunnya seperti apa. Itu kalian foto, kita bandingkan dan kita beri namanya scoring. Setelah kita scoring itu nanti ketika terkumpul mulai dari karakter vegetatif sampai generatif, kemudian kita lakukan suatu analisis yang namanya indeks similarity dengan nanti aplikasinya, softwarenya namanya PAS gitu ya. Nah, tugas mini riset untuk pengamatan daun, yang pertama pilih jenis tumbuhan, kemudian yang kedua adalah langsung memilih deskriptornya, yang ketiga mendokumentasikannya, kemudian yang keempat mencatat nama-nama tanaman lokal itu,
kemudian dilakukan suatu identifikasi dan studi literatur, kemudian ditambahkan suatu analisis singkat untuk melakukan kemungkinan klasifikasi tumbuhan berdasarkan data morfologi daun, gitu ya. Ya, sekarang sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu melaporkan progress reportnya. Kemarin kayaknya temanya pengamatan pada jenis alpukat ya, alpukat. Ya, silakan bisa melaporkan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sudah mendapatkan penelitian alpukat dengan 4 jenis, yaitu 1 varietas lokal, yang kedua ada Mickey, yang ketiga ada alligator, dan yang keempat ada alligator Vietnam. Saya akan menambahkan dari saudara Ajis, yaitu bentuk daunnya lancip, terus yang alligator Vietnam oval, yang lokal lonjong, dan yang Lokal tadi kan sudah Mas ya. Lokal tadi lancip ya. lancip, Terus alligator Vietnam oval, terus kemudian lonjongnya Mickey ya. sama belah telur. Belah telur apa? Alligator. Alligator saja. Ya. Oh ya, ada 4. Terus kemudian Terus strukturnya, tekstur ya. oh ya, Oh, tekstur ya, lupa ya. Lupa. Oh ya. Terus? Teksturnya yang Mickey itu setengah kasar, yang lokal halus, yang alligator kasar, alligator Vietnam setengah kasar. Oh gitu. Ya. Terus bagaimana akurasi identifikasi dapat ditingkatkan bila hanya menggunakan struktur vegetatif daun tanpa bunga atau buah? Oh gitu Pak ya. Apa Ya. pertanyaannya sama? Pertanyaannya. Oh, pertanyaan. Ya. Ya. Jadi kalian tadi kan sudah mendapatkan karakter daun pada varietas di beda tempat ya, di beda Ya. tempat pada tanaman alpukat ya. Terus kemudian Pak, apakah daun itu, maksudnya gini ya, apakah daun itu sudah cukup, data daun itu? Bagaimana? Apakah tingkat akurasi datanya sudah cukup? Itu ya, Ya. pertanyaannya. Ya. Maka ini kan masih dalam tahap daun Mas. Nanti di akhir perkuliahan kalian kan membuat suatu project mini riset. Jadi setelah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang batang, kemudian akar sampai di organ generatifnya. Jadi kalian sudah cukup, ini sudah bagus. Kalian sudah mendapatkan data vegetatif yaitu pada daunnya, karakter daunnya. Mungkin selanjutnya untuk kelompok-kelompok yang lain, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa melakukan pengamatan yaitu struktur vegetatif pada batang. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, gitu ya Mas ya. Ya. Pasti untuk tingkat akurasi data semakin lengkap datanya itu semakin akurat, gitu ya. Gitu? Ya, Pak. Ya, cukup. Ya baik teman-teman semuanya, untuk perkuliahan pada pagi hari ini mari kita akhiri. Semuanya masing-masing kelompok sudah diwakili di kelompok 2 sudah melaksanakan progresnya untuk melakukan mini riset. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.